Rencana memindahkan Museum Anjuk Ladang Nganjuk ke tempat yang baru mendapat perhatian dari Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono. Karena Museum Anjuk Ladang yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nganjuk sekarang ini dirasa tidak representatif untuk menyimpan koleksi benda-benda cagar budaya yang ditemukan di wilayah Nganjuk. Selain kondisi bangunan terlalu sempit, juga lokasi parkir tidak memadai, sehingga banyak pengunjung museum harus memarkir kendaraannya di tepi jalan. Selain itu, setiap kali ada temuan baru, lokasi museum sudah tidak layak menampung hasil temuan yang jumlahnya semakin bertambah. Padahal potensi cagar budaya masih banyak yang belum terungkap. Tatit Heru Cahyono memberikan alternatif museum yang baru berlokasi jadi satu dengan situs Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Lojarat, yaitu sebuah situs ditemukannya prasasti Candi Lor sebagai cikal bakal nama Nganjuk. Dalam waktu dekat perlu berkoordinasi dengan pihak eksekutif terkait langkah-langkah yang akan ditempuh sebelum memindahkan Museum Anjuk Ladang ke tempat yang lebih representatif. Tatit juga mengapresiasi bahwa Dinas Parekrut Nganjuk pernah membuat detail engineering design atau DID tentang detail gambar kerja sebagai pedoman pembangunan Museum Anjuk Ladang yang baru. Namun, DID memiliki masa bakti, sehingga perlu dibuat DID yang baru sesuai kondisi perencanaan yang benar. Selanjutnya, setelah dibuat DID, jangan berhenti, harus segera ada tindak lanjut dan ada kepastian. Sangat mungkin sekali. Saya sangat prihatin dengan kondisi museum yang ada di Kabupaten Nganjuk. Saya ketika teman-teman mau melakukan proses pembelajaran dengan melihat sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk, ini cukup prihatin. Mulai dari pertama kali mereka yang mengunjungi dengan naik roda 4, parkir tidak ada. Itu dari yang pertama kali yang paling dasar. Kemudian setiap kali ada temuan-temuan yang ada di Kabupaten, mulai dari fosil sampai candi-candi atau yang lainnya, ini untuk menyimpan hasil temuan-temuan ini kan sangat kurang layak, sehingga memang seharusnya terkait itu ada pemikiran dibuat yang lebih representatif, sehingga itu nanti bisa menyimpan pusaka benda-benda purbakala yang ada di Kabupaten Nganjuk yang saat ini maupun temuan-temuan nanti. Sekarang karena kita lihat banyak temuan-temuan yang sudah ditemukan di Kabupaten Nganjuk. Saya sangat berharap sekali, kami dari DPRD juga sangat mendorong supaya itu nanti dibuat gedung Museum Anjuk Ladang yang lebih komprehensif, yang lebih permanen. Kira-kira lokasinya di mana yang lebih representatif? Kalau melihat lokasi, tentunya ini harus dekat dengan kegiatan atau mungkin tempat-tempat yang ada di Kabupaten Nganjuk tentang sejarah. Misalkan di daerah candi, nah di situ ada Candi Boto. Mungkin di sekitar situ juga bagus karena nanti akan bersinggungan bahwa lokasi museum ini dekatnya itu juga ada prasasti Candi Boto itu. Nah, ini kan lebih mengenal, lebih pas mungkin kalau di tempat-tempat seperti itu. Kira-kira langkah yang akan ditempuh seperti apa? Ini kami perlu koordinasi dengan pihak eksekutif, terutama dari leader, seharusnya dari Dinas Pariwisata mempunyai keaktifan terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena mereka yang membidangi terkait dengan budaya-budaya yang ada di kebudayaan di Kabupaten Nganjuk. Itu dengar-dengar DID-nya sudah jadi, bagaimana teman-teman? DID itu kan ada masa baktinya, karena kita melihat DID itu kan berlakunya kalau tidak salah itu hanya beberapa, 1 tahun atau berapa. Tentunya ini harus di DID lagi, karena kalau kita lihat mungkin DID-nya kapan? Kalau DID-nya mungkin 3 tahun yang lalu atau berapa, itu berarti kan kita perlu membuat DID lagi. Setelah DID jangan hanya berhenti DID, tapi ada tindak lanjut dari pembuatan DID, ada kepastian. Maka dari itu perlu kita ada pembicaraan, terutama leadernya dari Dinas Kebudayaan dengan Bupati, dengan DPRD, untuk bersama-sama mempunyai itikat untuk melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Idealnya luas
museum yang akan digagas itu berapa? Ya kita menyesuaikan dengan DID. Secara teknis nanti kan itu bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang membidangi. Misalkan untuk kegiatan penyimpanan yang berupa bentuk ini luasnya segini. Ini kita menyesuaikan dengan hasil DID itu. Menyesuaikan aja. Terima kasih. Seperti direncanakan dalam DID yang lama, di Kompleks Museum Anjuk Ladang yang baru nanti, di dalamnya bakal terdapat banyak ruang dan tempat bermain, di antaranya musola, ruang konservasi, pra dan pasca kemerdekaan, prasejarah dan etnografi, joglo, gudang, area parkir yang luas, dan lain-lain, dengan konsep interior yang menarik. Nantinya, Museum Anjuk Ladang yang baru ditargetkan bagi pengunjung siswa atau remaja, warga sekitar Nganjuk sendiri, dan wisatawan asing. Hanya untuk desain yang diajukan perlu ada beberapa penyempurnaan, termasuk pada desain bangunan belum memunculkan karakteristik Kabupaten Nganjuk sebagai kekatikan Sriwijaya Merta sebagai daerah kemenangan, karena replika Jaya Stamba didesain terlalu kecil dan tersembunyi. Seharusnya replika Tugu Jaya Stamba dibuat lebih besar dan megah, ditempatkan di halaman luas atau di pintu masuk museum. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.